Bab 481. Perbaikan penyelesaian. Berengar terbangun keesokan harinya dengan ratunya dalam pelukannya. Honoria mendekapnya erat seperti ikan lamprey. Meskipun musim semi telah tiba, ia masih merasa cuaca terlalu dingin untuknya, dan karena itu secara naluriah memeluk erat suaminya, menyerap kehangatan dari tubuhnya. Melihat ini, senyum terukir di wajah Berengar saat ia membelai rambut indigo wanita itu. Senang rasanya memiliki setidaknya satu wanita di haremnya yang mewarnai rambutnya dengan warna-warna aneh. Di masa lalunya, Berengar tumbuh besar di era tren Xin di pertengahan tahun 2000-an. Meskipun ia tidak menjadi bagian dari tren itu, saat itu ia merasa gadis-gadis yang berpakaian dengan cara yang tidak biasa itu cukup menarik. Saat Berengar menatap istrinya dengan penuh nostalgia, ia membuka mata hijau minnya dan menatap ekspresi suaminya dengan sedikit kebingungan. Apa sebenarnya yang membuatnya menatapnya seperti itu? Akhirnya, ia hanya bercanda tentang semua itu. Kau tahu kau bisa melakukan lebih dari sekedar menatapku, kan? Berengar terkekeh mendengarnya, lalu menggenggam wajah cantik istrinya dan mencium bibirnya yang merona. Setelah beberapa saat penuh gairah, ia melepaskan diri dan mendesah berat sebelum mengungkapkan isi hatinya. Harus kuakui, senang rasanya berada di dunia baru ini, hanya kita berdua. Sayang sekali kita harus segera kembali. Mendengar ini, Honoria menggigit bibirnya dengan kesal. Hari-hari yang ia habiskan di dunia baru adalah salah satu hari paling menyenangkan yang pernah ia alami. Ia takut membayangkan kembali ke istana dan kembali terlibat dalam politik istana. Berengar memperhatikan ekspresi di wajah istrinya dan langsung penasaran. Ia mengangkat alisnya di atas matanya yang penuh bekas luka sebelum bertanya tentang apa yang dipikirkan wanita itu. Apa itu? Honoria mendesah berat sebelum menyadari apa yang telah dikhayalkannya sejak pertama kali menginjakkan kaki di dunia baru. Bukan apa-apa. Aku hanya ingin menjelajah. Ada begitu banyak hal yang belum kita ketahui tentang negeri ini, dan aku ingin menjadi orang pertama yang mengungkap rahasianya. Aku hanya berpikir, setelah kita pulang nanti, alangkah baiknya jika kau mengizinkanku membawa anak-anak perempuanku berlayar melintasi daratan baru ini dan melihat harta karun apa yang bisa kutemukan. Naluri pertama Berengar adalah menolak gagasan semacam itu, pembajakan mungkin sah-sah saja, tetapi membiarkannya menjelajahi Amerika sendirian dan krunya adalah tugas yang berbahaya. Namun, semakin ia memikirkannya, semakin ia merasa bisa menyetujui persyaratan ini. Lagi pula, banyak orang terkenal di masa lalunya seperti Ponce de Leon, Hernán Cortés, dan Francisco Pizarro telah menjelajahi wilayah yang luas dan bahkan menggulingkan kerajaan hanya dengan kapal layar dan senjata api primitif. Sebagai perbandingan, Honoria dan anak-anak perempuannya jauh lebih siap, selama mereka tetap waspada, mereka dapat dengan mudah bertahan dari bahaya dunia baru. Setelah mempertimbangkan dengan saksama, Berengar menyetujui keinginan istrinya. Baiklah, kalau kau bersumpah, pastikan krumu bersumpah untuk merahasiakannya, dengan ancaman hukuman mati, tentang semua yang mereka lihat di sini. Aku akan membiarkanmu berbuat sesukamu. Namun, informasi apapun yang kau temukan harus dijual kepada kerajaan Austria. Aku tidak ingin informasi ini bocor ke kerajaan lain. Honoria tersenyum ketika mendengar mimpinya akan menjadi kenyataan dan segera menganggukkan kepalanya dengan ekspresi tegas. Tentu saja, aku akan mengawasi anak-anak perempuanku dan memastikan mereka tidak melakukan hal bodoh. Kau tahu betul, aku tidak segan-segan mengeksekusi salah satu dari mereka jika mereka melakukan sesuatu yang merugikan kerajaan Austria. Pernyataan ini telah menenangkan hati Berengar yang tadinya gelisah, ia tak mampu membiarkan informasi tentang dunia baru bocor ke rival dan sekutunya begitu cepat setelah penemuannya. Ia tahu Honoria akan mengambil tindakan pencegahan untuk memastikan keberadaan tanah ini dan semua tanah lainnya tetap menjadi rahasia Austria. Setelah sepakat, Berengar menyegelnya dengan ciuman sambil membungkuk dan dengan penuh gairah mengaitkan lidahnya dengan lidah istrinya. Pasangan itu terus menunjukkan gairah mereka sambil berpelukan hangat. Maka, Berengar dan Honoria kembali menghibur satu sama lain. Saat mereka berdua selesai beraktivitas, hari sudah hampir siang. Meskipun bukan latihan pagi seperti yang biasa dilakukan Berengar, itu sudah lebih dari cukup untuk menopangnya sepanjang hari. Setelah mereka menyelesaikan aksinya, Berengar berpakaian dan keluar dari kabinnya. Di sana ia segera menyadari bahwa benteng itu telah memulai proses renovasi. Kabin-kabin kayu kasar sedang diganti dengan rumah-rumah kayu setengah jadi yang presisi dengan gaya yang umum ditemukan di seluruh Jerman. Batang-batang pohon besar yang ditebang untuk membangun kabin-kabin secara kasar didaur ulang menjadi rangka kayu yang dibuat dengan cermat oleh para insinyur angkatan darat. Fondasi strukturnya dibuat dengan menggabungkan batu bata tanah liat yang dibakar dengan batu bara dan mortar tipe M, yang diimpor dari negara asal. Pada akhirnya, struktur kokoh yang akan bertahan lama akan menggantikan kabin-kabin kayu bergaya perbatasan dan membentuk interior benteng. Barak,
kapal, rumah bagi para perwira dan penghuni jangka panjang, bahkan sebuah kedai minuman sedang dibangun di dalam permukiman. Selain mortar tipe M, semua sumber daya untuk membangun bangunan-bangunan ini dapat ditemukan di sekitar permukiman. Ketika Berengar menyaksikan rencana ini dilaksanakan, dia tersenyum lebar. Dia terus tersenyum saat berjalan-jalan melewati benteng. Setelah melangkah ke atas tembok pertahanan, dia melihat sekelompok insinyur militer lainnya telah mengajarkan tenaga kerja pribumi cara membuat sistem 4 ladang, dengan kuda penarik dan bajak baja. Setelah ladang dibajak, mereka akan ditanami benih dengan tepat menggunakan alat penabur benih yang ditarik kuda. Fakta bahwa Berengar telah membawa peralatan yang diperlukan untuk mekanisasi pertanian koloninya dengan tenaga hewan sejak awal merupakan nilai tambah yang besar. Ini berarti ia dapat dengan mudah memanfaatkan tenaga kerja yang sedikit untuk menggarap lahan yang luas. Meskipun ia tidak dapat menerapkan penggunaan mesin pemanen gabungan untuk saat ini, inovasi semacam itu dapat dilakukan dalam tahun-tahun mendatang ketika kapal kargo yang lebih besar yang mampu mengangkut hewan dalam jumlah besar dibangun. Memikirkan hal ini, Berengar mengalihkan pandangannya ke arah pantai dan menyadari bahwa dermaga sederhana yang telah dibangun sedang diperluas menjadi pelabuhan yang jauh lebih besar, dengan tujuan untuk menerima beberapa kapal besar untuk operasi selanjutnya. Pada saat seluruh angkatan lautnya telah dimodifikasi menjadi kapal berlapis besi, kapal-kapalnya dapat berlabuh dengan sukses di koloni tersebut. Sejujurnya, desain kapal Berengar saat ini terbatas pada kapasitas kargo, bahkan kapal klipnya pun tidak mampu mengangkut banyak barang ke dan dari dunia baru. Ia membutuhkan kapal-kapal kelas Dominionnya untuk terwujud jika ia ingin melakukan ekspansi besar-besaran ke dunia baru. Namun, kapal-kapal baja tersebut masih beberapa tahun lagi untuk dibangun. Oleh karena itu, ia hanya memiliki kapal perang dan kapal layar untuk mengangkut barang melintasi Atlantik. Untuk sementara waktu, Berengar akan menggunakan kapasitas kargo kapal perangnya yang terbatas untuk mengangkut manusia, perbekalan, dan ternak. Kerahasiaan sangatlah penting, dan Berengar hanya akan mempercayakan urusan tersebut kepada militernya. Setelah mengamati perbaikan yang terjadi di koloninya, Berengar merasa puas dengan hasilnya. Dalam beberapa bulan, koloni ini akan tampak seperti kota Austria yang sesungguhnya. Dengan mengingat hal ini, ia turun dari benteng dan melihat sekelompok Jaeger akan segera berangkat dari permukiman. Berengar memanfaatkan kesempatan ini untuk maju dan berbicara dengan para prajurit, dan mereka langsung berdiri tegap memberi hormat kepada raja mereka. Setelah melihat respons yang tepat, Berengar pun membalas dengan ramah sebelum bertanya tentang tugas mereka. "Apakah kamu akan meninggalkan benteng?" Pemimpin ragu segera menganggukkan kepalanya sebelum menjawab rajanya. "Ya, Yang Mulia. Berbagai regu Jaeger yang telah tiba sedang dikerahkan untuk mencari sumber daya berharga. Tujuan kami adalah menjelajahi dunia yang tak dikenal dan mencari granit untuk mulai membangun benteng yang layak, alih-alih tembok kayu yang dibangun dengan buruk yang saat ini kami miliki." Berengar langsung menganggukkan kepalanya sebagai jawaban, semakin cepat tembok yang layak dibangun di sekeliling permukiman, semakin baik. Setelah merenungkan pengetahuannya dari kehidupan masa lalunya, ia segera memberi perintah kepada orang-orang itu. "Serahkan peta Anda, saya telah menerima informasi dari penduduk asli yang mungkin berguna untuk pencarian Anda." Pemimpin ragu tidak ragu-ragu dan menyerahkan peta dan penanya, itu adalah peta yang relatif kasar berdasarkan laporan pengintaian dari tim pengintaian marinir dan informasi yang telah diperdagangkan dengan suku-suku asli. Berengar membuat perkiraan kasar lokasi granit yang ia ketahui dari masa tinggalnya di negara bagian New York di kehidupan sebelumnya, sebelum menandainya dengan tanda X merah. Ia kemudian mengembalikan peta itu kepada petugas dan berkata dengan ekspresi tegas di wajahnya. "Kalian mungkin menemukan apa yang kalian cari di lokasi itu, namun, apa yang ada di antara sini dan sana masih misteri, bahkan bagi saya. Jadi, tetaplah waspada, dan jangan takut untuk menembak apapun yang mengancam, mengerti?" Para prajurit segera menganggukkan kepala menanggapi pernyataan raja mereka. "Ya, Tuan." Berengar meninggalkan satu pernyataan terakhir sebelum mengizinkan mereka memulai perjalanan. "Baiklah, anak-anak, kembalilah dengan selamat, aku tidak ingin membawa mayat kembali ke tanah air. Salam kemenangan." Para Jaeger segera memberi hormat sekali lagi sebelum membalas raja mereka dengan hormat. "Salam kemenangan." Dengan kata-kata itu, para Jaeger memasuki wilayah yang tak dikenal, mencari sumber daya berharga. Apakah mereka akan kembali ke permukiman, dan dengan informasi yang valid, masih belum diketahui. Namun, perjalanan mereka dan apa yang mereka temui di sana akan sangat menarik. Bab 482. Pembantaian di Krakow. Eckhart menatap kehancuran itu dengan rasa jijik yang luar biasa. Sejak ia mulai mempertahankan negara Teutonik, Koalisi Timur telah mengerahkan pasukan bertubi-tubi ke pertahanannya, tetapi pertahanan itu terus-menerus dihancurkan oleh tembakan bertubi-tubi yang dilepaskan Austria. Kini, para pemimpin Koalisi Timur telah memetik pelajaran berharga.
Serangan frontal terhadap tentara Austria sama saja dengan bunuh diri. Karena mereka tidak berhasil merebut benteng atau kota-kota yang dulunya milik negara Teutonik, mereka mulai menyerbu desa-desa setempat. Desa yang terbentang di hadapan Eckhart adalah salah satu korban serangan ini. Ladang-ladang dibakar habis, bangunan-bangunan diratakan dengan tanah, dan penduduknya dibantai atau diperbudak. Kehancuran yang tak berperi kemanusiaan seperti itu sangat membebani hati nurani Marsekal lapangan tua itu. Saat ia merenungkan hal ini, seorang perwira di bawah komandonya menghampirinya untuk mengomentari situasi tersebut. Marsekal, kita harus membalas dendam atas pelanggaran ini. Fakta bahwa mereka menyerbu desa-desa ini setelah kita menyatakan mereka di bawah perlindungan kita merupakan penghinaan terhadap kerajaan kita dan rajanya. Helaan napas panjang terlontar dari bibir Marsekal lapangan veteran itu sambil memikirkan cara terbaik menghadapi taktik-taktik baru ini. Meskipun pasukannya menguasai kota dan kastil dengan sangat terampil, mereka hanya bisa berbuat sedikit untuk melindungi desa-desa di wilayah itu. Setelah beberapa saat terdiam, dia menganggukkan kepalanya sebagai jawaban atas pernyataan perwiranya. Dengan ekspresi muram di wajah tuanya, Eckhart memberikan perintah yang akan terkenal sepanjang sejarah. Jika mereka ingin meratakan desa-desa kami akan melakukan hal yang sama. Bersiaplah untuk berbaris menuju Krakow, mari kita tunjukkan kepada orang-orang Polandia bodoh ini apa yang terjadi ketika mereka berbaris menuju Austria. Teror adalah senjata yang terus-menerus digunakan oleh mahkota Austria sejak Berengar pertama kali menobatkan dirinya sebagai raja. Di bawah kendali Raja Austria saat ini, pembalasan ditangani melalui doktrin 10 kali lipat. Ini adalah strategi militer yang beroperasi berdasarkan keyakinan bahwa jika Austria dan rakyat di wilayahnya jatuh korban sipil, tentara kerajaan Austria akan membalas dengan respons yang merenggut nyawa sedikitnya 10 kali lipat dari yang mereka derita. Di mata Eckhart, ini benar-benar gila, tetapi Berengar adalah orang yang bertindak ekstrim. Ia sangat membenci korban sipil, namun, jika warga sipilnya menjadi sasaran, ia akan melakukan hal yang sama kepada musuh-musuhnya. Lagi pula, ada pepatah dari kehidupan masa lalunya yang sangat ia kagumi. Mata ganti mata, dan gigi ganti gigi. Tanpa standar hukum internasional universal terkait peperangan, Berengar akan merespons dengan intensitas yang lebih besar terhadap apapun yang dilancarkan kepadanya dan rakyatnya. Eckhart menyadari hal ini dan tahu bahwa jika ia tidak memenuhi kewajibannya kepada rajanya, ia akan dihukum berat. Membiarkan pembantaian warga Austria terjadi tanpa ditindaklanjuti dengan pembalasan yang cepat dan keras merupakan kegagalan tugas komando militer. Oleh karena itu, Eckhart telah merancang rencana dalam benaknya untuk mengerahkan pasukannya melalui persemakmuran Polandia-Lituania dan menyerang ibu kota mereka. Dengan artileri di bawah komandonya, ia dapat menghancurkan kota Krakow dalam hitungan jam, dan itulah yang ia rencanakan. Maka, selama beberapa minggu berikutnya, Eckhart telah mengkonsolidasikan pasukannya di perbatasan wilayah Teutonik dan mulai bergerak melintasi lanskap Polandia, menyerbu kota manapun yang mereka temui dan memastikan penduduknya mengalami nasib mengerikan yang sama seperti penduduk wilayah Teutonik. Ribuan nyawa melayang dalam pawai mengerikan ini hingga akhirnya, pasukan Austro-Bohemia berkumpul di gerbang Krakow. Tak butuh waktu lama bagi ratusan artileri untuk mempersiapkan posisi mereka. Setelah semuanya beres, Eckhart memerintahkan pasukannya untuk menghancurkan kota yang tak terduga itu. Tembak. Perintah ini diteruskan ke seluruh jajaran tentara hingga akhirnya, rentetan tembakan menggelegar bergema di udara. Ratusan peluru jatuh ke kota, meledak di dalamnya. Ledakan dahsyat itu dapat dilihat dari jarak bermil-mil jauhnya saat kru artileri dengan cepat membongkar peluru bekas mereka sebelum menempatkan peluru baru di dalam blok geser horizontalnya. Begitu peluru berikutnya berada di tempatnya, sang perwira akan menarik tali pengikat dan melepaskan tembakan lagi ke kota. Sementara rentetan tembakan terus berlanjut, Eckhart mengalihkan pandangannya, ia tak tahan menyaksikan kehancuran dan penderitaan yang ditimbulkan perintahnya terhadap rakyat Polandia. Seandainya koalisi timur tidak menggunakan taktik penyerangan, ia pasti bisa memimpin perang ini dengan sedikit rasa hormat. Namun, dengan seorang tiran yang amodal seperti Berengar di pucuk pimpinan kerajaan mereka, pembantaian tak berperi kemanusiaan seperti itu tak terelakkan lagi. Era ksatria telah lama berakhir pada saat itu, dan Eckhart telah menyaksikan kejatuhannya. Namun, seiring berjalannya waktu, senjata di tangannya semakin canggih dan semakin merusak, hingga pasukannya dapat meluluhlantakkan seluruh kota dalam hitungan jam. Meskipun tindakan mereka mengerikan, sebagian besar tentara Austria memandang kematian yang membara dan jeritan orang-orang tak berdosa dengan ekspresi tabah. Bagi mereka, serangan ini dibenarkan. Mereka telah sepakat untuk berperang dengan syarat bahwa tidak ada warga sipil yang boleh dirugikan secara tidak perlu. Namun, musuh-musuh mereka tidak mematuhi aturan ini, dan akibatnya, mereka kini terpaksa menimbulkan rasa sakit dan penderitaan yang jauh lebih besar. Para anggota tentara Austria yang lebih kejam tersenyum melihat runtuhnya bangunan-bangunan kota. Bagi mereka, ini adalah simbol tertinggi kekuasaan dan otoritas Austria. Seharusnya,
Polandia-Lituania menyerah pada persyaratan yang awalnya diajukan kepada mereka. Seandainya mereka menyerah, pembantaian yang tidak masuk akal ini bisa dengan mudah dihindari. Mungkin peristiwa ini tidak akan pernah terjadi jika mereka tidak melakukan penyerangan terhadap desa-desa Teutonik. Namun, koalisi timur telah membantai orang-orang tak berdosa dan, dengan demikian, membenarkan pembalasan Austria. Jika ada satu pelajaran yang bisa dipetik dari pembantaian ini, pelajaran itu adalah bahwa musuh Austria tidak boleh menargetkan warga sipil mereka, meskipun berada di wilayah yang baru saja dianeksasi. Gema tembakan terus terdengar hingga malam kini, tembok-tembok kota telah hancur, begitu pula struktur-strukturnya. Kehancuran Krakow telah tuntas, bahkan, kondisinya lebih buruk daripada saat Berengar meninggalkan Venesia. Tak ada yang tersisa selain puing-puing membara dari kota yang dulunya megah. Kota-kota dapat dibangun kembali, dan penduduknya dapat digantikan, tetapi ini merupakan noda yang sulit dihilangkan bagi negara Polandia-Lituania. Sebagian besar pasukannya terkuras di Ibria dan wilayah Teutonik, sementara ibu kota mereka hancur lebur. Para pemimpin negara Polandia-Lituania akan berada dalam posisi yang sulit di hari-hari mendatang. Adapun Eckhard, ia segera mengumpulkan pasukannya dan mengerahkan mereka ke Warsawa. Pembalasannya memang telah tuntas, tetapi perang melawan koalisi timur masih sangat terasa. Ia telah berjanji kepada rajanya bahwa ia akan merebut sebagian besar wilayah yang kini dikenal sebagai Polandia Utara dan Baltik dalam upaya untuk menyatukan orang-orang Jerman yang tinggal di wilayah tersebut. Marsekal lapangan veteran itu tak mau beristirahat sampai tujuan ini tercapai. Maka, ia duduk di atas kuda dan minum dari botol airnya yang penuh alkohol saat tentara Austria bergerak menuju lokasi berikutnya. Pembalasan telah dilayangkan, dan semoga, kini ia dapat berperang melawan musuh dalam perang yang lebih konvensional. Mengenai pertahanan wilayah Teutonik, tanggung jawab itu kini jatuh ke tangan Alexej Kaspar dan pasukan Bohemianya. Lagi pula, mereka kini diperlengkapi dan dilatih menggunakan senjata dan taktik yang sama dengan yang digunakan Austria. Sementara Eckhard memulai penaklukannya di timur, Berengar masih berada di Finland, tempat para pengintainya mencari sumber daya berharga untuk melanjutkan pengembangan pemukiman dan berpotensi mengirimkannya kembali ke tanah air. Apakah Raja Austria akan bergabung dalam perang ini di masa depan masih harus dilihat. Namun, ketika Berengar akhirnya mengetahui pembantaian Krakow, ia pasti akan sangat senang karena Eckhard telah memilih target vital seperti itu sebagai lokasi kemarahan Austria. Pada akhirnya, Marsekal lapangan akan dianugerahi penghargaan lain atas tindakannya pada hari itu, penghargaan yang akan membuatnya sangat menyesal setiap kali ia mengingatnya. Namun, perintah tetaplah perintah, dan ia tak mungkin menentang rajanya, meskipun ia merasa metode yang digunakan terlalu kejam. Pembantaian Krakow akan selamanya tercatat dalam sejarah sebagai pengingat seberapa jauh Austria maju dibandingkan negara-negara tetangganya dan tingkat kekejaman yang rela mereka lakukan untuk mencapai tujuan mereka. Bab 483. Operasi Penjaga Perdamaian. Kapten Jonas Gering saat itu berdiri di sebuah desa di kerajaan Portugal, berbulan-bulan telah berlalu sejak perang resmi berakhir. Namun, berbagai kelompok perampok dan pemberontak yang setia kepada bekas dinasti kerajaan terus berjuang untuk menguasai wilayah tersebut. Sementara sebagian besar unit Austria telah ditarik keluar dari Ibria, masih ada beberapa unit khusus yang tersisa dan bertindak sebagai pasukan penjaga perdamaian dan penasihat bagi tentara kerajaan Granada, yang kini telah direformasi menjadi pasukan yang relatif modern dan luar biasa. Jonas Gering menyukai wilayah Portugis, begitu pula gadis desa yang telah diselamatkannya beberapa bulan sebelumnya. Ia memilih untuk tetap tinggal di Ibria dan terus memastikan keselamatan gadis yang telah dekat dengannya. Mungkin suatu hari nanti, ia bahkan akan menikahinya dan membawanya kembali ke Austria. Namun, pikiran-pikiran seperti itu masih menggantung di benaknya saat itu. Alih-alih, perhatiannya terfokus pada operasi yang sedang berlangsung. Ia saat itu memimpin kompi Jaegernya, yang bekerja sama dengan Garda Kerajaan Granada untuk mengamankan wilayah paling selatan Portugal. Loyalis Portugis telah beralih dari kampanye perang terbuka ke metode yang tidak konvensional, dan Austria telah menjadi target utama mereka. Oleh karena itu, saat itu, para Jaeger adalah ujung tombak mesin perang Austria Granada dan mendobrak pintu-pintu seolah-olah mereka berada di Fallujah. Mengikuti teladan rajanya, Jonas memilih menjadi orang pertama yang masuk ke medan pertempuran dan orang terakhir yang keluar. Ketika pendobraknya mengeluarkan palu godam yang akan mendobrak pintu, ia sedang mempersiapkan diri untuk bertempur. Si pendobrak menggedor pintu dengan palu godam di tangannya. Setelah beberapa kali pukulan kuat, kuncinya terlepas, dan pintu pun terbuka. Setelah itu, Jonas memasuki ruangan dengan pistol G22-nya diarahkan ke bawah, siap untuk membersihkan ruangan.
Saat ia memasuki gedung itu, suara dentuman keras bergema di dalam area sempit itu, dan Jonas merasakan hantaman peluru arkebus ke baju zirah paritnya. Untungnya baginya, senjata api primitif seperti itu tidak mampu menembus baju zirahnya, sehingga ia segera menarik pelatuk, dan menembakkan peluru secara membabi buta ke dalam ruangan. Meskipun asap belum menghilang, proyektil kaliber 45-70 telah menghancurkan tubuh penyerang. Meskipun demikian, para prajurit di bawah komando Jonas menembak ke arah penyerang, mengirimkan 4 peluru lagi ke dadanya. Saat para prajurit memasuki ruangan, mereka melihat bahwa target yang disingkirkan kapten mereka adalah seorang anak laki-laki yang usianya tidak lebih dari 12 tahun. Ia membawa arkebus primitif yang kemungkinan besar diproduksi oleh Uni Ibria yang sekarang sudah tidak ada lagi. Tatapan kosong di mata coklat anak itu membuat para Jaeger Austria merinding, yang kini menyadari bahwa mereka bukan hanya melawan manusia, tetapi juga anak-anak. Kehilangan anak laki-laki semudah itu langsung membuat mereka berduka. Namun, sesaat kemudian, Jonas bangkit dari tanah sambil memegangi dadanya. Meskipun proyektil itu gagal menembus tubuhnya, proyektil itu meninggalkan trauma tumpul yang signifikan pada area yang terkena, sehingga ia mengumpat dalam kemarahan yang meluap-luap. Bajingan sialan. Setelah mengatakan ini, ia mencabut revolver dinasnya dan mengarahkannya ke mayat anak laki-laki itu sebelum menancapkan 2 peluru tambahan ke tengkoraknya. Amarah di hatinya hanya bisa dilampiaskan dengan melampiaskannya pada mayat anak laki-laki yang bermusuhan itu. Setelah Jonas pulih dari kondisi mentalnya yang rapuh, ia menatap para prajuritnya, yang menatapnya dengan terkejut sebelum memberikan perintah. Tunggu apa lagi, dasar idiot. Kosongkan sisa gedung sialan ini. Seketika, para prajurit kembali sadar dan memeriksa senjata mereka sebelum berjalan melewati sisa bangunan. Meskipun kondisinya buruk, Jonas segera memanggul senapannya sebelum memimpin anak buahnya melewati sisa bangunan. Ia segera mendobrak pintu dan melihat seorang perempuan hamil dan seorang gadis muda berkerumun ketakutan. Putra perempuan itulah yang mencoba menembak mati tentara Austria. Jonas langsung berteriak dalam bahasa Portugis ke arah warga sipil, sambil memberikan perintah. Turun ke tanah sekarang. Berbagai Jaeger mengarahkan senapan mereka ke warga sipil tak bersenjata, mereka tidak pernah bisa terlalu berhati-hati saat membersihkan ruangan. Lagi pula, mereka baru saja menyaksikan kegigihan rakyat Portugis dalam perlawanan mereka terhadap penguasa Granada baru mereka. Sang ibu berteriak marah sambil mengutuk orang Austria karena membunuh putranya, meskipun ia belum mengonfirmasi kematiannya. Fakta bahwa mereka kini berdiri di sini setelah terjadi baku tembak sudah menjadi bukti yang cukup untuk mendukung klaimnya. Bajingan kafir muda. Beraninya kau membunuh anakku. Kuharap kau terbakar di neraka karena dosa-dosamu. Jonas sedang marah setelah ditembak dan langsung bergulat dengan perempuan itu hingga jatuh ke tanah, lalu memborgol pergelangan tangannya. Para tentara pun melakukan hal yang sama dan memaksa perempuan muda itu ke posisi yang sama. Setelah itu, mereka segera menggeledah tubuh kedua warga sipil itu, memeriksa apakah ada senjata. Sementara Jonas memimpin 2 prajuritnya dalam aksi ini, anggota tim pemadam kebakaran lainnya bergerak ke seluruh gedung untuk membersihkannya. Tak lama kemudian, baku tembak kembali terdengar di seluruh koridor, membuat Jonas bergegas menuju sumber suara. Di sudut gedung, ayah keluarga itu terbaring tak bernyawa, dengan sebuah busur panah di tangannya. Beberapa kali tembakan telah merobek tengkorak dan organ-organ dalamnya, meninggalkan pemandangan mengerikan di belakangnya. Saat itu, para prajurit Austria sudah terbiasa dengan pertumpahan darah dan tidak bereaksi sedikit pun terhadap kejadian itu. Setelah melihat tidak ada satupun pasukannya yang terluka, Jonas menghela napas lega. Ia memeriksa keadaan prajuritnya setelah itu. Ada yang terluka. Prajurit yang tertembak panah itu menggelengkan kepalanya sebelum menanggapi dengan ekspresi jijik di wajahnya. Saya beruntung, jika baut itu 1 inci lebih rendah, baut itu pasti tertancap di mata saya. Untungnya, baut itu mengenai helm saya dan terpental. Setelah mengatakan ini, prajurit itu meludahi mayat pria Portugis itu. Jonas menganggukkan kepala tanda setuju sebelum memberikan perintah selanjutnya kepada pasukannya. Baiklah, periksa sisa gedung ini yang pertama dari banyak yang harus kita periksa hari ini. Para prajurit segera memberi hormat kepada kapten mereka dan menjawab ya sebelum melakukan apa yang diperintahkan. Baik, Tuan. Setelah mengatakan ini, mereka membersihkan sisa bangunan. Namun, mereka telah membunuh semua musuh. Dengan demikian, tidak ada lagi suara konflik di dalam rumah. Setelah mengamankan bangunan, Jonas dan regu tembaknya menangkap warga sipil yang terikat dan membawa mereka ke pusat desa, lalu menyerahkan mereka kepada tentara kerajaan Granada. Para prajurit ini kini mengenakan seragam baru mereka dan mulai menyerupai pasukan semi-modern. Meskipun dibandingkan dengan pasukan Jaeger Austria yang mengenakan pola kamuflase canggih, mereka masih terlihat agak kuno. Ketika para tawanan dibawa keluar dan diserahkan, Kapten Kompi Granadan memberi hormat kepada rekannya dari Austria. Ia melihat penyok pada pelindung dada Jonas dan langsung mengomentari kondisinya.
Apakah kamu baik-baik saja? Jonas mengangguk dan mendesah saat menjawab pertanyaan ini. Saya baik-baik saja, tetapi tampaknya musuh memiliki lebih banyak senjata api daripada yang kami perkirakan sebelumnya. Saya akan menyampaikan informasi ini kepada intelijen, merekalah yang harus mencari tahu dari mana mereka mendapatkan senjata-senjata tersebut. Kapten Granada menganggukkan kepalanya dan memerintahkan pasukannya untuk mengambil alih tahanan. Setelah melakukannya, ia menanyai Kapten Austria sekali lagi. Apakah kamu akan kembali ke sana? Kapten Jaeger segera mengeluarkan sebungkus rokok Rami dan menghisap satu. Setelah mengeluarkan gumpalan asap besar, dia menganggukkan kepalanya dengan ekspresi pahit di wajahnya. Seseorang harus mendobrak pintu-pintu ini. Setelah mengatakan ini, Jonas menjatuhkan rokoknya ke lantai dan mematikannya sebelum memeriksa bilik senapannya untuk memastikan masih terisi peluru. Setelah memastikan detail ini, ia membanting bautnya sebelum melangkah pergi dan memberikan perintah lebih lanjut kepada pasukan di bawah komandonya. 1 tamat. 12 lagi. Lihat hidup, anak-anak. Setelah mengatakan hal itu, pasukan Jaeger Austria sekali lagi mendekati gedung lain, tanpa menyadari apakah gedung itu dipenuhi musuh, dan bersiap untuk mendobrak pintu masuknya. Perang kota ini kemudian menginspirasi Berengar untuk merancang dan menyediakan senapan untuk pasukannya. Lagi pula, palu godam bukanlah cara yang paling efisien untuk mendobrak sebuah gedung. Bab 484. Menemukan tambang granit. 2 minggu telah berlalu sejak Berengar pertama kali mengirimkan Jaeger ke Finland untuk mencari sumber daya penting. Saat ini, tim yang ia kirim secara khusus ke lokasi tambang granit terkemuka sedang berdiri di puncak bukit, terkagum-kagum dengan pemandangan indah itu. Baru saja turun hujan, namun sekarang langit tampak biru jernih, pemandangan pelangi ganda yang langka melayang di atas lokasi jurang berbatu, pohon-pohon di sekitar area itu berwarna hijau cerah, karena sekarang sedang musim semi, dan pemandangan alam dipenuhi dengan kehidupan. Sersan yang memimpin unit itu terkagum-kagum melihat pemandangan yang luar biasa, seolah-olah ia telah melangkahkan kaki ke surga. Cuaca sejuk musim semi New York, berpadu dengan keindahan alamnya, sungguh merupakan pemandangan yang tak terlupakan. Di dunia baru ini, yang kaya akan sumber daya alam baru, seseorang merasa bahwa seseorang bisa menjadi apapun yang diinginkannya, asalkan ia bekerja cukup keras. Sersan itu segera turun dari bukit ke jurang, tugasnya sederhana. Ia dan para prajuritnya perlu memastikan lokasi granit yang dibutuhkan untuk membangun benteng batu di sekitar pos militer. Dengan mengingat hal ini, ia dengan hati-hati turun untuk memeriksa lapisan batuan dasar di area tersebut. Setelah mengikatkan tali ke pohon kokoh di dekat tepi tebing, Sersan adalah orang pertama yang menuruni bukit, dan ke jurang di bawahnya. Saat ia perlahan tapi pasti turun, ia menatap takjub granit indah yang menampakkan dirinya. Jika mereka membangun benteng dan rumah mereka dari bahan seperti itu, permukiman di Finland akan menjadi tempat tinggal yang sangat diinginkan setelah keberadaannya terungkap kepada masyarakat umum. Begitulah proses berpikirnya saat Sersan Jaeger turun dari tebing dan masuk ke jurang. Tak lama kemudian, pasukannya mengikutinya ke kedalamannya, di mana mereka berdiri di dalam air setinggi pergelangan kaki, menatap sejumlah besar granit di dekatnya. Setelah memastikan bahwa lokasi ini kaya akan granit, pemimpin regu segera mengeluarkan petanya dan menandai lokasi tersebut. Ketika mereka akhirnya kembali ke pemukiman, mereka akan mengirim pekerja untuk memulai pembangunan tambang yang baik sehingga bahan-bahan dapat ditambang dan dibawa kembali ke wilayah tersebut untuk digunakan dalam pembangunan benteng yang paling signifikan. Tanpa sepengetahuan pasukan Jaeger, beberapa pasang mata sedang menatap mereka dari balik barisan pepohonan di atas. Para pengintai Algonquin telah menyaksikan orang-orang asing berkulit pucat itu turun ke jurang, meskipun mereka tidak tahu apa yang dicari orang-orang ini, mereka tahu itu pasti tidak cocok untuk mereka. Tanpa menyadari keberadaan pengintai musuh di dekatnya, para Jaeger Austria terus mengeruk lebih banyak lagi, terjun ke jurang. Hingga saat ini, mereka tidak hanya mengintai sumber daya tetapi juga membuat peta terperinci, dan lokasi ini pun tak terkecuali. Prajurit dalam kelompok yang ahli kartografi berjalan di sekitar area tersebut dan mencatat detailnya di secarik kertas bekasnya. Sementara ia melakukannya, anggota regu lainnya berjaga-jaga. Mereka jauh dari wilayah yang telah ditetapkan oleh pasukan ekspedisi, dan bahaya mengintai di setiap sudut, dari satwa liar dan penduduk asli yang terbukti bermusuhan. Saat mereka sedang mencari di area tersebut dan mengambil posisi bertahan, pengintai Algonquin telah berjalan melalui barisan pepohonan untuk menyiapkan penyergapan. Saat pasukan Austria memanjat tali dari jurang di bawah, para prajurit pribumi berencana untuk menyerang mereka. Sesuai taktik biasa, skuad Austria terdiri dari seorang sersan yang dipersenjatai senapan G22 dan revolver dinas kaliber 1422. Sisa prajurit diberi senapan bolt action G22. Karena mereka bukan unit seukuran kompi, mereka sangat kekurangan daya ledak. Sambil mengamati sekeliling, sersan menyadari kehadiran penduduk asli. Sambil melakukannya, ia mengangkat tinjunya dan berkomunikasi tanpa suara dengan pasukan bahwa musuh sedang mendekat dan mempersiapkan penyergapan.
Tak ada kata-kata yang terucap, dan sebagai gantinya, para Jaeger Austria berkomunikasi melalui bahasa isyarat sambil mempersiapkan diri untuk pertempuran. Para prajurit melepaskan pengaman mereka saat memanjat tali. Sebelum melakukannya, Sersan mengeluarkan granat asap dan melemparkannya sekuat tenaga ke tebing di atas. Asap mengepul saat granat itu meledak, mengaburkan pandangan para prajurit pribumi. Setelah itu, Sersan mulai memanjat tebing di atas dengan cepat, diikuti oleh para prajuritnya. Saat asap menghilang, regu itu telah mencapai tebing dengan jari-jari mereka di pelatuk. Begitu mereka bisa menyentuh musuh, suara tembakan bergema di udara saat peluru menderu ke bawah dan menuju para prajurit Algonquin yang bersembunyi. Darah berceceran saat Sersan menjadi yang pertama menarik pelatuk. Saat itu, peluru kaliber 45-70 menembus tengkorak lawannya. Segera setelah itu, ia menarik bautnya kembali dan mengisi peluru lagi sebelum mencapai target berikutnya, di mana ia menembakkan peluru lain ke tubuh pria itu. Pasukan Algonquin panik karena gelombang pertama mereka ditebas begitu cepat. Meskipun demikian, mereka melepaskan rentetan anak panah ke arah tentara Austria. Anak panah memenuhi langit dan jatuh menimpa pasukan Austria, yang bersiap menghadapi benturan, dengan kepala, leher, dan organ vital mereka terlindungi oleh baju besi baja. Meskipun beberapa anak panah menembus anggota tubuh mereka, luka mereka jauh dari fatal. Dengan pemikiran ini, pasukan Austria mencabut proyektil dari sendi mereka dan kembali menembaki pasukan perang pribumi. Meskipun tidak semua peluru mengenai sasaran, tembakan yang dilepaskan terlalu keras untuk ditangkis oleh penduduk asli. Dengan kemampuan setiap prajurit menembakkan 10-15 peluru per menit, tak butuh waktu lama bagi puluhan peluru untuk ditembakkan ke barisan pepohonan menuju para penyergap pribumi. Akhirnya, para penyintas rentetan tembakan ini membubarkan diri dan kembali ke hutan. Seorang prajurit sangat haus darah dan segera berlari ke arah lawan, namun sebelum ia dapat pergi jauh, sebuah peluru melesat melewati kepalanya dan menghantam pohon di depannya. Jaeger menoleh ke belakang dan melihat Bintara menatapnya dengan kerutan di wajahnya, dan pistol berasap di tangan. "Kau ini apa, dasar bodoh? Mereka mungkin sudah memasang jebakan untuk kita. Kembalilah ke barisan, kita sudah menyelesaikan tugas kita, saatnya kembali dengan membawa informasi." Prajurit itu langsung menelan ludah yang menggenang di tenggorokannya sambil memikirkan apa yang dikatakan Bintaranya dan segera mematuhi perintahnya sambil kembali ke barisan. Anggota regu mereka yang lebih sehat membawa pergi mereka yang terlalu terluka untuk melakukan perjalanan sementara para Jaeger Austria melarikan diri kembali ke pemukiman. Ini bukan satu-satunya penyergapan yang mereka temui dalam perjalanan kembali ke pasukan utama. Pasukan ini bukan satu-satunya yang diserang oleh suku-suku asli, akan ada beberapa kerugian dalam ekspedisi untuk menemukan dan mengamankan sumber daya bagi pemukiman Austria. Namun, penaklukan tidak pernah tercapai tanpa pertumpahan darah. Sumber daya yang diperjuangkan oleh para pemuda Austria ini dengan mengorbankan nyawa mereka akan menjadi tulang punggung kerajaan Austria di tahun-tahun mendatang. Berengar kemudian mendeklarasikan siapapun yang gugur dalam pelayanan eksplorasi akan dianugerahi salib besi kelas 2 secara anumerta. Selagi para prajurit Berengar mencari dan mengamankan sumber daya alam, ia mengawasi upaya pembangunan permukiman yang sedang berlangsung. Benteng di dunia baru ini dirancang untuk mandiri, dengan pertukaran bulanan antara tanah air dan koloni. Adapun suku asli New York, yang tersisa bersiap untuk perang, dan penyergapan ini akan segera menjadi hal yang biasa. Semakin banyak tentara Austria yang tiba di dunia baru, semakin terancam pula penduduk yang sudah ada sebelumnya. Hal ini akan menyebabkan lebih banyak konflik kecil antara dunia lama dan dunia baru. Berengar sudah siap menghadapi kemungkinan ini, dan tak lama kemudian, benteng di dunia baru itu akan tak tertembus, setidaknya ketika berhadapan dengan orang-orang primitif Amerika Utara. Tanpa bubuk mesiu, mustahil untuk merobohkan dinding granit dan mortar benteng bintang raksasa yang sedang dibangun. Sementara wilayah liar Amerika lainnya merupakan faktor yang tidak diketahui Austria, bentengnya akan menjadi mercusuar harapan bagi para prajurit yang tinggal di Finland dan generasi mendatang. Bagaimanapun, ini adalah tanah yang kaya akan sumber daya alam, dan satu-satunya musuh yang harus dihadapi Austria adalah berbagai masyarakat zaman batu. Bab 485. Harus ada perang. Kaisar Vetranis menatap putranya yang terluka parah dengan ekspresi penuh belas kasihan. Decentius telah membangkitkan amarah mahkota Austria dan, dengan berbuat demikian, membayar harga yang mahal atas kesombongannya. Namun, identitas sebenarnya pelaku serangan ini tidak diketahui oleh Kaisar Bizantium. Sebaliknya, sebuah laporan intelijen Austria berhasil menyalahkan Kesultanan Mamluk yang bertetangga atas serangan terhadap Pangeran kedua. Hanya sedikit orang di dunia ini yang mengetahui kebenaran tentang serangan itu, dan salah satu dari mereka tak lain adalah Decentius. Namun, ia tak akan pernah secara langsung memberitahu ayahnya bahwa Austria telah melukainya dan membunuh para pendukungnya. Lagi pula, melakukannya sama saja dengan mengumumkan kesalahannya dalam upaya pembunuhan saudara perempuannya.
Jika ayahnya mengetahui rencana jahat semacam itu, ia bisa jadi akan kehilangan lebih dari sekadar tangan dan kakinya. Sebaliknya, kedua pria itu saling menatap dalam diam, tak satu pun ingin berbicara lebih dulu tentang situasi yang mereka hadapi. Dengan pangeran prajurit Bizantium yang agung terluka, para elang di istana Bizantium telah kehilangan kandidat mereka untuk tahta. Meskipun demikian, kini lebih dari sebelumnya, mereka bersikeras untuk berperang dengan tetangga mereka. Meskipun Vetranis bukanlah orang yang paling bijaksana, bahkan ia dapat melihat adanya celah dalam laporan Austria tentang asal-usul serangan itu. Jika bukan karena dukungan Palladius dan jaringan mata-matanya, ia tidak akan pernah mempercayai sekutu-sekutunya di barat. Namun, ia masih ragu, dan dengan demikian, kaisar yang sudah tua itu memecah keheningan di ruangan itu. Katakanlah yang sebenarnya, Decentius, siapa yang bertanggung jawab atas keadaanmu saat ini? Pangeran kedua Kekaisaran Bizantium segera menoleh ke arah ayahnya, memperlihatkan luka parah di wajahnya yang dulu tampan. Ledakan itu tidak hanya menghancurkan salah satu tangan dan kaki bagian bawahnya, tetapi juga merusak wajahnya dan membutakan salah satu matanya. Decentius menolak menjelaskan lebih lanjut dan hanya membalas dengan pertanyaan retoris. Menurutmu siapa? Meskipun tidak ada pengakuan langsung, kata-kata Decentius cukup meyakinkan Vetranis bahwa serangan terhadap putranya sebenarnya bukan dari Kesultanan Mamluk, melainkan dari sekutu mereka yang paling terkemuka. Hal ini menyebabkan sang ayah diliputi duka dan amarah yang bercampur aduk sambil memukul-mukulkan tangannya ke meja di dekatnya. Kenapa? Kenapa dia melakukan ini? Ada sedikit rasa bersalah di mata Decentius yang masih sehat saat ia menghindari tatapan ayahnya sebelum mencoba menyangkal kesalahannya atas pembalasan kejam tersebut. Tebakanmu sama bagusnya dengan tebakanku. Vetranis mengepalkan tinjunya, begitu kuat hingga kuku-kukunya mulai menancap di telapak tangannya, membuatnya berdarah. Ia tidak mengerti apa yang telah dilakukan keluarganya terhadap Austria hingga membenarkan serangan brutal ini. Bukankah mereka sekutu? Kaisar yang malang itu menguatkan tekadnya sedetik kemudian ketika ia mulai menyuarakan ketidakpuasannya terhadap situasi tersebut. Jika bajingan itu ingin menyakiti rumah tanggaku, maka sudah sepantasnya aku melakukan hal yang sama kepadanya. Komentar sembrono ini begitu keras hingga menarik perhatian seorang pejalan kaki, yang diam-diam berjalan ke ruangan tempat ia menyaksikan saudara laki-lakinya dan ayahnya berkonspirasi melawan Raja Austria dan keluarganya. Quintus bersandar di tepi pintu, sama sekali tak diperhatikan oleh ayah dan saudara laki-lakinya hingga ia menyela pertemuan singkat mereka. Senyum lebar tersungging di wajahnya saat ia mulai turun tangan mewakili sekutu barat mereka. Jika Austria menyerang Decentius, dan orang-orang yang mendukungnya, maka ada alasan yang tepat untuk melakukannya. Berengar tidak gegabah dan tidak akan melakukan tindakan kekerasan seperti itu terhadap sekutu kecuali diprovokasi. Sedangkan untuk kepala mata-mata kecilnya, dia bahkan lebih berhati-hati. Pertanyaan sebenarnya adalah, apa yang dilakukan adik laki-lakiku tersayang hingga ia melakukan upaya pembunuhan yang begitu kejam? Quintus menyadari tuduhan terhadap Decentius, lagi pula, Palladius datang kepadanya untuk meminta dukungan setelah pangeran kedua membunuh mendiang strategos Aretas dengan kejam. Namun, ia tidak memiliki bukti signifikan terkait masalah ini, sehingga Quintus tidak terlibat dalam urusan ini. Meskipun netral, keluarga Kekaisaran Bizantium kini diserang, dan ia tak bisa lagi mengabaikan tuduhan terhadap saudaranya. Sebagai rival berat dalam perebutan tahta, Quintus memanfaatkan krisis ini untuk melawan adiknya, yang berusaha merebut hak kelahirannya. Decentius menatap kakak laki-lakinya dengan tatapan jijik di wajahnya yang terluka. Ia tahu persis apa yang dimaksud Decentius, dan ia berharap bisa menghindari percakapan ini dengan ayahnya selama mungkin. Namun, kakaknya adalah bajingan yang licik dan mulai menendangnya ketika ia terpuruk. Pangeran kedua segera menyangkal kesalahan apapun, dengan ekspresi polos di wajahnya. Aku tidak melakukan apapun yang membenarkan serangan kejam seperti itu terhadap hidupku. Sebaiknya kau berhati-hati, saudaraku, kau hampir saja memfitnahku. Menanggapi hal ini, Quintus hanya menyeringai sebelum melemparkan sebuah dokumen ke tempat tidur, yang langsung membuat Vetranis menatapnya dengan mata terbelalak. Naluri pertamanya adalah mempertanyakan apa yang sedang dibacanya. Apakah ini benar? Quintus tidak ragu-ragu dan malah menganggukkan kepalanya sebelum menggali kuburan lebih lanjut untuk adik laki-lakinya. Palladius telah mengonfirmasinya, dan jaringan mata-matanya, salah satu bawahan tersayang saudaraku, telah mengajukan tawaran untuk membunuh saudara perempuan kami tersayang, dan Austria bahkan telah menangkap para pembunuh potensial. Mereka kemungkinan besar tidak menyadari bahwa Decentius sedang bertemu dengan penjahat yang bertanggung jawab ketika mereka melancarkan serangan. Bisa dibilang ini adalah cara Austria untuk mendapatkan keadilan bagi para pelaku yang mencoba membunuh Honoria. Apakah Decentius terlibat dalam konspirasi ini atau tidak masih belum diketahui. Meskipun hal ini menimbulkan pertanyaan, mengapa tepatnya Decentius bertemu dengan sekelompok orang yang bertanggung jawab atas rencana pembunuhan terhadap saudari kita?
Vetranis langsung mengabaikan implikasi putra sulungnya dan malah mengalihkan pembicaraan. Ia tak tahan membayangkan Decentius telah dengan sengaja terlibat dalam upaya pembunuhan terhadap adik perempuannya. Sebaliknya, ia mengajukan pertanyaan terpenting kedua yang ada di benaknya. Lalu mengapa Austria menyalahkan Mamluk? Quintus tertawa terbahak-bahak sebentar, dia tidak percaya ayahnya benar-benar sebodoh itu menanyakan pertanyaan yang jelas seperti itu dengan tulus. Setelah melihat ekspresi gelisah di wajah Kaisar, putra mahkota segera menundukkan kepalanya dan menjawab dengan patuh. Dugaan saya, begitu mereka tahu Decentius terluka dalam serangan itu, mereka mulai panik, takut Anda akan membubarkan aliansi antara kedua kerajaan kita. Hal seperti itu tidak akan menguntungkan mereka maupun kita. Saya sarankan kita menerima hadiah Austria dan menggunakannya sebagai alasan untuk mencaplok sisa Kesultanan Mamluk. Lagi pula, ini tampaknya bukan serangan yang disengaja terhadap Decentius, dia hanya berada di tempat dan waktu yang salah. Vetranis berpikir mendalam tentang apa yang telah terjadi. Jika apa yang dikatakan Quintus benar, maka mutilasi putra keduanya tidak disengaja, dan sebagai akibat dari putranya yang bergaul dengan para konspirator yang berusaha membunuh putrinya. Bahkan saat itu, hanya sedikit orang di dunia ini yang mengetahui pelaku sebenarnya di balik serangan itu. Jika mereka menyembunyikan insiden ini dan menerima kasus beli terhadap Kesultanan Mamluk, hal itu dapat membantu mereka menyatukan kembali bagian-bagian kekaisaran yang telah lama hilang. Setelah pertimbangan yang matang, Kaisar Bizantium mengangguk dan berbalik menatap putranya yang terluka. Harus ada perang. Kita akan membalas Kesultanan Mamluk 10 kali lipat atas apa yang telah mereka lakukan kepadamu, dan sejauh yang kita tahu, mereka memang pihak yang bertanggung jawab. Pastikan kau menjadikan ini sebagai pelajaran hidup. Aku tak ingin melihat apa yang akan terjadi padamu, anakku, jika kau terus-menerus berhubungan dengan para pengkhianat kekaisaran. Setelah mengatakan ini, Vetranis pergi, meninggalkan Quintus dan Decentius saling menatap dengan kebencian. Akhirnya, Quintuslah yang memecah keheningan. Anggaplah dirimu beruntung, jika upayamu untuk membunuh Honoria berhasil, maka tak ada kekuatan di dunia ini yang dapat melindungimu dari murka Raja Austria. Pasukannya jauh lebih kuat daripada pasukan kita, entah itu hasil sihir atau ilham ilahi, aku tak tahu, tetapi kau telah menginjak ekor iblis, dan jika kau bertanya padaku, dia membiarkanmu lolos dengan mudah. Setelah menyampaikan pemikiran terakhirnya ini, Pangeran pertama Kekaisaran Bizantium mengundurkan diri dari tempat tinggal saudaranya, meninggalkan pangeran kedua sendirian dan bersedih atas nasibnya. Mereka yang hadir tidak menyadari bahwa Berengar berada di seberang dunia, sama sekali tidak menyadari peristiwa yang telah terjadi. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.